Shalom, perkenalkan nama saya Cindy Klonia Rambut Babamuda dengan nomor induk mahasiswa 104 2022 0048 kelas B semester 1 dengan program studi bimbingan dan konseling Kristen. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik dalam teori belajar. Pengertian teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Di sini ada ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Dan yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi dan respon. Yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf. Dan yang kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Hargenthal dan Mathew menyatakan bahwa teori belajar ini mencakup 4 hukum, yaitu yang pertama hukum kesepian, yang kedua hukum latihan, dan yang ketiga hukum efek, yang keempat hukum sikap. Kita masuk dalam menurut Mukinan, prinsip teori belajar behavioristik adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Dan yang kedua, hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon. Karena itu bisa diamati. Hal-hal ini selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Dan yang ketiga, adanya penguatan, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif dan penguatan negatif. Di sini ada contoh penerapan teori belajar behavioristik. Dan yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Dan yang kedua, selama mengajar guru lebih banyak membentuk contoh berupa interaksi. Dan yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki kebiasaan yang diinginkan. Guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Dan yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Keenam, guru harus mampu membentuk penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Teori behavioristik mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari teori ini adalah peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktek yang di dalamnya membuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan refleks, dan daya tahan. Yang kedua, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen. Dan yang ketiga, mendukung peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Kekurangan dari teori ini adalah yang pertama, membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif. Dan yang ketiga, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik, seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Hukuman semacam itu justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Sekian dari penjelasan saya tentang teori behavioristik.
Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada materi yang belum pas. Terima kasih. Salam.